investasi komprehensif, PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan seperti di bawah ini. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa 800 juta ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali 200 juta. Hasilnya 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria ada saham biasa 500 juta dan saldo laba 300 juta. Ditambahkan maka hasilnya 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku yaitu 200 juta. 1 miliar dikurang dengan 800 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta. Sedangkan sisanya merupakan goodwill. Nah, di bawah ini perincian total diferensial. Ada persediaan, tanah, bangunan, dan goodwill. Dan di situ juga ada neraca saldonya. Lalu ada informasi tambahan. Nah, langsung saja kita ke prosedur konsolidasian tahun 2015. Yang pertama itu ada pencatatan PT Pandawa pada tahun 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa selama tahun 2015 adalah investasi pada PT Satria pada kas sebesar 800 juta. Nah, untuk 31 Desember 2015 itu jurnalnya investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. 320 juta didapat dari laba bersih PT Satria 400 juta dikali 80%. 400 juta ini ada pada informasi tambahan yang pertama. Nah, untuk mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria yaitu jurnalnya kas pada investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. 80 juta ini didapat dari 100 juta dikali dengan 80%. 100 jutanya ini ada pada informasi tambahan yang pertama. Lalu karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut selama 10 tahun. Sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya yaitu 5 juta. 5 juta ini didapat dari 50 juta dibagi 10 tahun. Pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 30 juta didapat dari 25 juta ditambah dengan 55 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Nah, di situ ada untuk mencatat amortisasi diferensial, jurnalnya bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 24 juta. 24 juta ya. Maaf, di situ 30 juta. 24 juta ini didapat dari 30 juta dikali dengan 80%. Nah, atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. 150 juta didapat dari 400 juta penjualan dikurangi dengan 250 juta beban pokok penjualan. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 90 juta
yaitu 150 juta dikali dengan 60%. 150 juta itu keuntungan PT Pandawa dan 60% itu persediaan dikurangi dengan persediaan yang baru terjual. Nah, atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu jurnalnya bagian laba atas PT Satri pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. 90 juta keuntungan PT Pandawa 150 juta dikali dengan 60%. Nah, atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. 120 juta didapat dari 200 juta pada informasi tambahan yang ketiga dikurangi dengan 80 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut ini pencatatan keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Jurnalnya bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 96 juta. 96 juta didapat dari 120 juta dikali dengan 80%. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta, yaitu didapat dari 650 juta dikurangi dengan 625 juta. Itu ada pada informasi tambahan yang kelima. Atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015. Nah, jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 25 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa pada tanggal penjualan. Ini nilai tercatatnya peralatan tersebut adalah 150 juta didapat dari 240 juta dikurangi 90 juta. Itu ada pada info tambahan yang ke-6. Nah, harga jual tersebut 140 juta. Itu keuntungan yang belum terrealisasi PT Pandawa, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. 10 juta ini 140 juta yang belum terrealisasi dikurangi dengan 150 juta nilai tercatat peralatannya. Maka jurnal yang akan dibuat yaitu investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 8 juta. 8 juta ini didapat dari 10 juta dikali dengan 80%. Nah, selanjutnya ada buku besar investasi PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember. Di situ ada nilai akuisisinya sebesar 800 juta, ada laba bersihnya 320 juta. 320 juta ini yang sudah kita dapatkan yaitu 400 juta dikali dengan 80%, lalu ada dividennya 80 juta, 24 juta amortisasi diferensial, 90 juta keuntungan belum terrealisasi, dan 96 juta, 25 juta juga keuntungan belum terrealisasi. Lalu ada kerugian belum terrealisasinya 8 juta. Nah, bagian debitnya 800 juta, 320 juta dikurangi dengan kredit, maka hasilnya dapat 813 juta. Lalu ada bagian laba atas PT Satria. Di bagian debitnya ini ada amortisasi diferensial, keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Laba bersihnya di bagian kredit ada 320 juta dan 8 juta kerugian belum terrealisasi. Maka hasilnya 93 juta.
Selanjutnya ada jurnal eliminasi pada tahun 2015, yaitu ada PT Pandawa, kepentingan non pengendali, saham biasa, dan saldo laba. PT Pandawa ini sebesar 80%, kepentingan non pengendalinya 20%. Nah, di situ ada saldo awal sebesar 640 juta didapat dari 800 juta dikali dengan 80%. Lalu ada laba bersihnya 320 juta didapat dari 400 juta dikali dengan 80%. Dan ada dividen 80 juta. Itu untuk PT Pandawa. Sedangkan yang untuk kepentingan non pengendali, saldo awalnya ada 160 juta didapat dari 200 juta dikali 20%. Ada laba bersihnya 80 juta dan dividennya 20 juta. Maka saldo akhir masing-masing PT Pandawa dengan kepentingan non pengendali 880 juta dan 220 juta. Lalu dikurangkan dengan persediaan dan keuntungan yang belum terrealisasi. Ada keuntungan yang belum terrealisasi transaksi hulu, transaksi hilir. Maka hasilnya maka saldo akhir 880 juta dikurangi dengan persediaan dan keuntungan tersebut, dapatlah hasilnya 677 juta. Untuk yang kepentingan non pengendali itu ada saldo akhirnya 220 juta dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi, maka hasilnya 198 juta. Lalu ada bagian laba atas PT Satria sebesar 117 juta dan bagian laba kepentingan non pengendalinya 58 juta. Lalu selanjutnya ada jurnal eliminasi PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa dan PT Satria. Ini untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali, yaitu ada saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Satria, dan bagian laba kepentingan non pengendali ini ada di debit, sedangkan dividen diumumkan. Investasi pada PT Satria, kepentingan non pengendali ini ada di kredit. Maka totalnya itu ada 975 juta. Lalu di sini ada schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Di sini ada PT Pandawa dengan kepemilikan 80%, kepentingan non pengendali 20%, persediaan tanah, bangunan, akumulasi penyusutan dan goodwill. Saldo awal PT Pandawa 160 juta, yang kepentingan non pengendalinya 40 juta, persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta. Lalu ada amortisasinya yang untuk PT Pandawa 30 juta dikali 80%, maka dapatlah dia 24 juta. Lalu untuk kepentingan non pengendalinya 6 juta, persediaan 25 juta. Untuk akumulasi penyusutannya 5 juta dan goodwillnya 50 juta. Yang terakhir ada saldo awal PT Pandawa yaitu 136 juta, kepentingan non pengendalinya 34 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, akumulasi penyusutan 5 juta dan goodwillnya 50 juta. Selanjutnya jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Di situ ada bagian debitnya yaitu beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah, bangunan, goodwill sebesar 50 juta. Lalu di posisi kredit
Ada bagian laba atas PT Satria, bagian laba kepentingan non-pengendali, akumulasi penyusutan investasi pada PT Satria, dan kepentingan non-pengendali. Persediaan yang diperoleh oleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasinya yaitu penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan. Penjualannya itu 400 juta, beban pokok penjualannya 310 juta dan persediaannya 90 juta. Sedangkan persediaan yang diperoleh oleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015. Sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah penjualan 200 juta pada beban pokok penjualan 80 juta dan persediaan 120 juta. Atas pembelian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, harus dibuat jurnal mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Maka dilakukan jurnal eliminasi yaitu pendapatan sewa pada beban sewa sebesar 26 juta. Dan jurnal eliminasi untuk utang usaha yaitu utang usaha pada piutang usaha sebesar 25 juta. Lalu ada penjualan tanah PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 25 juta. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah peralatan sebesar 100 juta pada kerugian penjualan peralatan 10 juta dan akumulasi penyusutan 90 juta. Nah, di sini ada kertas kerja konsolidasi tahun 2015. Di situ ada PT Pandawa, PT Satria, jurnal eliminasi dan konsolidasian. Langsung saja laba bersih konsolidasian. Nah, di situ untuk PT Pandawa sebesar 2 miliar 538 juta. Untuk PT Satria laba bersihnya 400 juta. Untuk jurnal eliminasi pada bagian debit 798 juta dan posisi kredit 450 juta. Maka konsolidasiannya laba bersihnya yaitu 2 miliar 590 juta. Nah, saldo laba akhir untuk PT Pandawa yaitu 4 miliar 338 juta, PT Satria 600 juta, jurnal eliminasi pada posisi kredit 1 miliar 156 juta, posisi kreditnya 556 juta dan konsolidasiannya 4 miliar 338 juta. Maka total asetnya yaitu untuk PT Pandawa sebesar 6 miliar 938 juta, untuk PT Satria 1 miliar 100 juta dan jurnal eliminasi pada posisi kredit 275 juta. Jurnal eliminasi pada posisi kreditnya 1 miliar 169 juta dan konsolidasiannya 13 miliar 34 juta. Nah, untuk liabilitas dan ekuitasnya PT Pandawa sebesar 12 miliar 88 juta, PT Satria 1 miliar 840 juta. Jurnal eliminasi pada posisi kredit sebesar 1 miliar 682 juta dan jurnal eliminasi posisi kredit 788 juta.
serta konsolidasiannya yaitu 13 miliar 34 juta.